Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dakwatul Khairoh. Saya guru IPA dari SMP Negeri 5, Bangkalan. Sekarang ini saya sedang mengikuti kegiatan di Damba, Diklat Daring, Masif, dan Terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. Kali ini saya akan menyelesaikan LK2, membuat indikator alami asam basa. Terdapat dua kegiatan pada LK2 ini. Yang pertama, pembuatan indikator alami. Yang kedua, pembuatan kertas indikator alami. Pada kegiatan yang pertama, yaitu pembuatan indikator alami, saya menggunakan 5 bahan. Yang pertama, bunga kencana ungu, daun Adam Hawa, daun hanjuang, bunga soka, dan bunga telang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat indikator alami yang pertama, tumbuk bagian tanaman yang akan kita pakai sebagai indikator alami, baik itu daun, bunga, atau bagian tumbuhan yang lain. Setelah ditumbuk, tambahkan kurang lebih 5 ml alkohol atau air. Kemudian diaduk dan didiamkan selama beberapa saat. Kemudian kita pisahkan ekstrak larutan bahan indikator itu. Kita tempatkan di wadah tertentu. Begitu seterusnya untuk kelima bahan yang sudah disiapkan. Selanjutnya untuk pengujian larutan indikator alami, saya sudah menyiapkan larutan seperti larutan cuka dapur, larutan soda kue, dan larutan garam dapur. Di atas plat tetes ini masing-masing saya teteskan 3 tetes ketiga zat yang sudah disiapkan. Setelah semua zat sudah kita teteskan di atas plat tetes, maka kita masukkan indikator alami yang sudah kita buat di atas larutan yang sudah kita teteskan di plat tetes, masing-masing 2 tetes. Ini ekstrak bunga telang 2 tetes, setelah semua indikator diteteskan, kita amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Data hasil pengamatannya tampak pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengamatan kita tadi, tampak jelas bahwa indikator alami yang paling baik di sini adalah ekstrak bunga telang, karena menunjukkan perbedaan warna yang paling jelas. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat kertas indikator alami asam basa, saya membuat kertas indikator dengan menggunakan ekstrak bunga telang. Langkah-langkahnya yaitu siapkan kertas saring, kemudian kita potong sekitar 1 kali 5 cm. Setelah kita potong-potong seperti ini, kita celupkan kertas saring ini ke dalam ekstrak bunga telang sehingga meresap sempurna. Setelah itu kita keringkan
bisa menggunakan hair dryer atau kita angin-anginkan sehingga kertas indikator kita siap dipakai. Kemudian kita uji apakah kertas indikator yang kita buat ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kita coba, kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Apakah berubah warna? Saya celupkan ke dalam cuka dapur. Ya, ternyata mengalami perubahan warna menjadi merah. Kemudian, bagaimana jika kertas indikator ini saya celupkan ke dalam larutan basah atau soda kue yang asalnya biru berubah menjadi hijau? Dan bagaimana untuk larutan yang bersifat netral seperti garam dapur? Ternyata kertas indikatornya tidak berubah warna atau tetap biru. Pengujian sifat larutan asam dan basa dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alami dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, batang, dan bagian tumbuhan yang lain yang menghasilkan perubahan warna. Indikator alami yang paling baik yaitu yang memberikan perbedaan warna yang jelas antara larutan yang bersifat asam dan basa. Di antara kelima bahan yang saya pakai, saya memutuskan bahwa bunga telang atau ekstrak bunga telang lebih baik dibandingkan yang lain. Dan kita juga bisa membuat kertas indikator sendiri dengan menggunakan bahan alami yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyelesaian LK2 kegiatan Didamba, Diklat Daring Masif dan Terbuka yang diselenggarakan oleh Pem4TK IPA. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap saya dan rekan-rekan pendidik serta peserta didik dapat menambah wawasan tentang penggunaan bahan alami untuk dijadikan sebagai indikator asam basa, sehingga dapat mengurangi keterbatasan kita terhadap alat dan bahan yang ada di laboratorium. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.